Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi dan Pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Google Formulir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Mesaro. Nama saya Sunarti. Nama saya Yani Priyatni. Nama saya Seraya Busini. Nama saya Rosalinda. Nama saya Rizmu Wahyuni. Yuk, simak baik-baik videonya berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Google Form. Google Form merupakan layanan dari Google yang memudahkan penggunanya dalam membuat survei kuesioner, formulir atau semacamnya dengan berbasis online atau digital. Dengan fungsinya tersebut, tak mengherankan jika banyak individu maupun perusahaan yang memanfaatkan layanan ini untuk keperluannya. Google Form adalah perangkat lunak administrasi survei yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian penyuntingan Google dokumen berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google Formulir, menampilkan semua fitur berbagai yang ditemukan di dokumen spreadsheet. Sejarah terciptanya Google Form. Google Form awalnya dimulai sebagai fitur Google Slide di tahun 2008. 2 tahun setelah peluncuran asli site, Anda bisa menambahkan formulir ke spreadsheet memformatnya dalam lembar terpisah dan melihat tanggapan formulir Anda di laman lain. Itu dasar, tapi itu berhasil. Google menambahkan lebih banyak fitur ke Form dari waktu ke waktu. Lalu Google akhirnya mengubahnya menjadi aplikasi mandiri awal tahun 2016. Sekarang Anda dapat membuat dan mengelola formulir di Google.com atau Forms dengan template dan akses cepat ke semua formulir Anda di satu tempat. Google Form saat ini merupakan alat formulir berfitur lengkap yang bersedia gratis, bisa Anda buat melalui Google. Anda dapat menambahkan jenis pertanyaan standar, fitur drag and drop sesuai urutan, dan Anda suka menyesuaikan bentuk dengan tema foto atau warna sederhana, dan mengumpulkan tanggapan dan formulir atau menyampaikan Google Sheet atau spreadsheet. Nah, di bagian ini yaitu ada manfaat dan fungsi. Nah, fungsi Google Form yaitu memberikan tugas, latihan atau ulangan online melalui laman website, lalu mengumpulkan pendapat orang lain melalui laman website. Bisa saja menggunakan berbagai data siswa untuk mengumpulkannya melalui website. Nah, guru juga dapat mengaksesnya, lalu dapat membuat formulir atau pendaftaran untuk daftar sekolah atau daftar kerja, dan seperti halnya webinar dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, fungsi dari Google Form yaitu bisa membagikan kuesioner secara online dan memberikan kesempatan yang mudah bagi para pengikutnya atau bagi yang minat. Nah, aplikasi ini juga berbasis website, maka setiap orang dapat memberikan tanggapan atau jawaban terhadap kuis
atau kuesioner yang telah dibagikan. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat Google Form. Nah, yang pertama yaitu dapat mengefisiensi waktu, lalu dapat mengefisiensi tenaga kerja atau personil. Yang ketiga yaitu dapat mengefisiensi biaya. Yang keempat, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat merekap data secara otomatis. Nah, untuk yang pertama dari manfaat Google Form yaitu dapat mengefisiensi waktu. Nah, kita dapat memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data-data dan informasi. Nah, sebagai contoh, anggota suatu organisasi atau lembaga di tingkat kabupaten biasanya memakan waktu yang sampai berminggu-minggu. Nah, dengan adanya Google Form, kita bisa mengisinya di mana saja. Jadi, dapat memudahkan untuk mengisinya. Yang kedua yaitu dapat mengefisiensi tenaga kerja atau personil. Nah, dapat berkaitan dengan manfaat sebagaimana poin yang telah tadi dijelaskan, yaitu untuk memastikan semua organisasi. Nah, maka formulir online atau Google Form itu dapat dibagikan, jadi tidak makan waktu yang banyak. Nah, yang ketiga yaitu dapat mengefisiensi biaya. Nah, salah satu manfaat lain dari Google Form ini tidak dibungut biaya, yang penting mempunyai kuota, wifi atau hal apa saja yang dapat memudahkan untuk mengisi Google Form. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Google Formulir. Kelebihannya yang pertama yaitu mudah digunakan. Seperti yang telah kita bahas bahwa program ini sangat mudah digunakan dan terdapat banyak tutorial tentang penggunaannya. Jadi jika Bapak dan Ibu merasa belum mengerti pasti tentang Google Formulir, bisa dilihat dulu dari tutorial yang sudah ada. Kemudian yang kedua, dapat dengan mudah dibagikan. Jadi kelebihannya ini, program ini sangat mudah untuk dibagikan kepada informan. Dengan mengklik tombol kirim atau send link, formulir yang telah dibuat langsung dapat terkirim kepada informan. Yang ketiga, penyajian data dari responden yang bervariasi. Nah, penyajian ini yang seperti yang sudah kita tahu bahwa penghimpunan data yang dilakukan dapat disajikan dalam bentuk diagram hingga dalam bentuk spreadsheet. Yang keempat, ada open search. Kelebihan lainnya ialah Google Form masuk dalam sisi G Suite. Artinya, program ini termasuk dalam program yang bisa dimanfaatkan tanpa dipungut bayaran atau gratis. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan dana setiap kali ingin menggunakan Google Form. Kemudian ada kekurangan dari Google Form. Nah, kekurangannya yang pertama yaitu tidak menggunakan equation. Salah satu kekurangannya tidak bisa menggunakan equation secara langsung karena program Google Form belum dapat menggunakan lambang matematika setiap pembuatan formulirnya. Kemudian kekurangan yang kedua, tidak menyediakan survei yang berskala. Truston. Nah, Google Form hanya menyediakan 10 batas rasio linear saja dan tidak menyediakan rasio dengan skala Truston. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan Google Form. Saya akan menjelaskan langkah pertama sampai dengan langkah terakhir cara penggunaan Google Form tersebut. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Langkah yang pertama, pastinya Anda harus mempunyai link Google Form-nya terlebih dahulu. Jika sudah ada, maka langsung saja kita klik linknya. Lalu kita izinkan saja. Selanjutnya kita buka dengan Google Chrome. Nah, di sini ada contoh Google Form dari penilaian akhir semester untuk mata pelajaran matematika. Di sini ada petunjuk dari nomor 1 sampai nomor 3. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada nama lengkap, nomor peserta, dan kelas. Kita isi saja dengan contoh ya. Kita klik saja berikutnya. Di sini ada contoh pilihan ganda dan di pojok sebelah kanan itu terdapat 3 poin untuk poin nilai satu soalnya. Ini adalah contoh dari pilihan ganda Google Form. Langsung saja kita isi nomor 1.
Nah, di sini ada contoh dari soal uraian, langsung saja kita isi. Jika sudah, langsung saja kita kirim. Nah, ini menandakan bahwa Anda telah selesai mengerjakan Google Form. Kita dapat melihat skor atau nilai yang kita peroleh dari mengerjakan Google Form tersebut. Kita langsung klik saja lihat skor. Buka dengan Chrome. Nah, ini adalah contoh dari skor penilaian yang telah kita isi dari Google Form sebelumnya. Di sini ada nilai 60 dari 60 poin. Ini menandakan bahwa semua soal yang telah diisi itu adalah semuanya jawabannya dengan benar. Karena jika berwarna hijau seperti ini itu menandakan bahwa jawaban itu benar, tetapi kalau salah akan berwarna merah. Jadi seperti itu cara penggunaan Google Form.